Bante, kita kembali khususnya di Bincang Dhamma, Bante ya. Ini kalau Bincang Dhamma ini udah lama nih, kayaknya udah nggak upload lagi. Mungkin dipertanyakan dengan teman-teman atau yang orang di YouTube, Bante ya. Kenapa kok udah nggak Bincang Dhamma lagi? Ya, itu. Tapi malam ini kita Bincang Dhamma terkait dengan satu topik yang mungkin ini sering ditanyakan, Bante ya. Apa sih alasannya orang itu harus menjadi umat Buddha? Yang mungkin mereka juga tertarik dengan belajar, atau bahkan mereka yang belum pernah belajar tapi selalu mempertanyakan kepada orang-orang yang Buddhis, kenapa kamu harus menjadi Buddhis? Mungkin Bante bisa kasih itu jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, sebenarnya menjadi umat Buddha salah satu alasan yang seharusnya itu menjadi alasan yang paling penting kenapa kita ini kok menjadi umat Buddha. Ya. Itu karena kita melihat penderitaan, melihat duka. Kalau kita perhatikan pada zaman Sang Buddha sebagai contoh, Ya. biasanya mereka yang kemudian berlindung atau menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha karena mereka telah mendengarkan ajaran Sang Buddha yang berkenaan tentang penderitaan. 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia. Sang Buddha memberikan atau menunjukkan bahwa sesungguhnya hidup itu adalah duka penderitaan. Bahkan termasuk yang menyenangkan sekalipun karena sifatnya tidak kekal, itu bisa menimbulkan duka penderitaan. Tidak layak, tidak patut untuk dipegang, untuk dilekati. Nah, karena melihat bahwa ternyata apa yang selama ini kita anggap sebagai kebahagiaan, sebagai katakan tumpuan, sebagai sandaran, sebagai perlindungan, ternyata tidak layak untuk kita jadikan sebagai tumpuan, sandaran, karena itu semua adalah tidak kekal. Kemudian seseorang melihat bahaya dari semua ini, bahaya dari penderitaan, atau kalau kita lebih luas lagi, bahaya dari alam tumbal lahir, maka seseorang kemudian mencari perlindungan. Perlindungan. Mencari sarana. Ya. Jadi sarana di sini adalah perlindungan. Nah, perlindungan di sini tidak lain adalah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oke. Nah, ketika seseorang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itulah yang kemudian dikenal sebagai umat Buddha. Oke. Nah, umat Buddha ini adalah ia yang telah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi kenapa ia berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Karena tahu ada penderitaan. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya lari karena dikejar oleh harimau, kemudian kita mencari perlindungan, atau kita berlindung di bawah atau di balik pohon, di gua, di mana gitu. Kenapa kita lari? Kenapa kita mencari perlindungan? Karena kita tahu kalau kita tidak berlindung, kita diterkam harimau, kita menderita. Demikian pula kenapa kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Karena kita melihat penderitaan. Karena kita melihat penderitaan, maka kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha bukan kita itu memuja-muja Buddha, mencari perlindungan seperti ini, tidak. Tapi kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, artinya kita sekarang mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, mempraktikkan Dhamma, dan mengikuti jalan yang juga telah dipraktikkan oleh Sangha, para siswa Sang Buddha, yang tidak lain Dhamma itu sendiri. Praktek Dhamma itulah yang kemudian menjadi pelindungan agar terbebas dari penderitaan. Makanya kan kalau di kitab komentar kan untuk menghindari binatang buas ini nggak bisa hanya berlindung di pohon atau di gua kan, harus menyeberangi kita punya lautan samsara ini kan, Bante? Betul. Dengan sekuat tenaga kita, Betul. dengan kayu yang kita kumpulkan jadi perahu itu kan? Betul. Jadi artinya kita itu berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha bukan kita tuh diam, pasif. Justru kita harus aktif mempraktikkan ajaran Sang Buddha, Dhamma itu sendiri, dan juga Dhamma yang dipraktikkan oleh para siswa Sang Buddha. Dengan praktek demikian, itulah perlindungan yang sejati. Nah, perlindungan inilah ketika kita sudah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atas dasar pengertian bahwa kita sekarang ini didera oleh penderitaan di alam tumbal lahir, inilah mengapa kemudian kita menjadi umat Buddha. Jadi sebenarnya menjadi umat Buddha idealnya bukan sekedar karena kita ikut-ikutan. Karena kita tidak tahu, mungkin karena nenek moyang kita menjadi sudah beragama Buddha, kemudian kita itu ikut beragama Buddha.
Ya tidak apa juga kalau memang awalnya demikian. Tetapi untuk selanjutnya adalah mengapa kita menjadi umat Buddha? Karena kita melihat penderitaan. Dan kita ingin terbebas dari penderitaan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berlindung, yang di dalam sana adalah kita mempraktikkan ajaran Buddha, mempraktikkan Dhamma. Bante, kalau menjadi umat Buddha itu adalah dasarnya karena melihat penderitaan dan dia ingin bahagia. Tapi hati-hati loh Bante. Kan di Buddhis surganya nggak pasti. Ya justru itulah, kenapa? Justru itulah penderitaan di sini harus dilihat. Bahwasanya penderitaan di sini tidak hanya sekedar penderitaan secara intrinsik. Ya. Misalnya kita sakit fisik, kita kehilangan apa yang kita suka, kita berasosiasi dengan apa yang kita tidak suka, kita sedih, kita meratap, tidak demikian. Tapi justru adalah termasuk yang menyenangkan sekalipun, selama itu sifatnya tidak kekal, itu harus dilihat sebagai penderitaan, termasuk alam surga. Kesenangan nih Bante ya? Itu kesenangan yang itu juga tidak kekal, termasuk alam Brahma. Iya. Bahkan termasuk yang sekarang umat Buddha juga mencari-cari. Apa itu? Jana. Oh. Itu juga harus dilihat sebagai duka juga, penderitaan. Oke. Karena itu juga sifatnya tidak kekal. Walaupun itu juga penting untuk diperoleh. Tetapi itu pun juga sifatnya tidak kekal. Maka Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau menyampaikan bahwa jana pun juga harus dilihat sebagai dukkhato, sebagai penderitaan. Ya. Bagian dari penderitaan. Nah, sehingga kalau kita melihat yang sebenarnya makna dari dukkha, makna dari penderitaan di sini, ya seseorang tidak akan kemudian mempraktikkan ajaran Dhamma hanya sekadar untuk supaya terlahir di alam surga atau terlahir di alam Brahma. Tidak sekadar demikian. Tapi lebih kepada bagaimana suatu saat cepat atau lambat bisa terbebas dari alam tunggal lahir. Berarti tujuannya hanya terbebas Bante ya, umat Buddha itu ya? Ya tujuan akhir ya, itu harus terbebas. Oke. Walaupun dalam perjalanannya ya ada kebahagiaan-kebahagiaan lainnya juga, tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah terbebas dari semua bentuk yang berkondisi, termasuk kebahagiaan yang sifatnya masih berkondisi. Surga, Brahma juga bukan menjadi tujuan utama. Oke. Bante, boleh nggak nih dikasih penjelasan batasannya orang menolak penderitaan supaya ingin masuk ke surga dengan batasannya orang yang ingin terbebas daripada penderitaan itu seperti apa? Menolak dan ingin bebas itu seperti apa Bante? Kalau menolak itu dan kemudian ingin terlahir dalam surga atau alam Brahma, itu kan biasanya muncul karena kebencian. Karena tidak suka dengan neraka, tidak suka dengan penderitaan, maka kemudian mencari kebahagiaan surga. Nah, sehingga ketidaksukaan terhadap penderitaan yang pertama ini sebenarnya kebencian. Sementara keinginan untuk terlahir di alam surga dalam hal ini itu bentuk keserakahan. Dan itu masih kotoran batin. Nah, tetapi bedanya dengan ketika seseorang itu ingin terbebas dari segala bentuk penderitaan, itu harus muncul dari kebijaksanaan. Batasannya di situ ya, batasannya ya? Batasnya demikian. Kalau yang tadi adalah muncul karena suka dan tidak suka, atau benci dan serakah. Sementara yang kedua, ketika seseorang ingin terbebas dari segala bentuk duka, itu harus muncul dari kebijaksanaan, dari pandangan yang benar. Melihat bahwasanya tidak ada satupun fenomena yang layak, yang pantas, yang patut untuk digenggam, untuk dilekati. Karena begitu kemelekatan ada terhadap apapun, penderitaan itu muncul. Nah, tidak menggenggam di sini, tidak melekati di sini adalah latihan yang harus dilatih sehingga sedikit demi sedikit penderitaan lenyap dan sebagai puncaknya adalah pembebasan tercapai. Oke. Bante, kalau sebagai Buddhis tadi Bante bilang hal-hal yang demikian untuk tercapainya kebebasan, apakah itu hanya sekedar tujuannya doang
Atau ada semacam kayak how to-nya untuk terbebas dan dia bisa bukan hanya sekedar berangan-angan, oh ini saya pengen terbebas, idang me punyang nibanasa pacehotu, semoga saya terbebaskan kan. Tapi dia benar-benar ada tujuannya, yang mana itu juga ada caranya yang dia harus praktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan atau katakan menyampaikan bahwa pembebasan itu bisa terjadi. Tapi beliau juga menyampaikan, menunjukkan jalan kepada kita. Bagaimana kita bisa terbebaskan. Yang mana dalam hal ini, jalannya tidak lain adalah jalan mulia penuju 8. Itu harus dipraktekkan umat Buddha ya? Harus dipraktikkan, tidak sekedar teori. Oke. Itu praktikal sekali. Pertama pandangan benar. Yang tadi juga beberapa telah disebutkan ya. Pandangan benar adalah, ya paling tidak adalah pandangan bahwasanya apapun yang berkondisi adalah tidak kekal. Yang tidak kekal ini ketika dilekati adalah penderitaan. Ini pandangan benar. Nah, dengan seseorang punya pandangan benar, yang kedua, cara berpikirnya juga menjadi benar. Pikirannya juga menjadi benar. Arah pikirannya menjadi benar. Yaitu mengarah kepada pikiran-pikiran yang lebih bermanfaat. Yang tidak merugikan. Kalau pandangan pikirannya benar, ucapannya juga menjadi benar. Perbuatan jasmaninya juga menjadi benar. Oh, moralnya bagus lah ya? Moralnya bagus. Termasuk cara hidupnya, penghidupannya juga menjadi benar. Nah, itu adalah yang kelima. Jadi pertama kan pandangan benar, kedua pikiran benar, ketiga ucapan benar, keempat adalah perbuatan jasmani yang benar, kelima adalah penghidupan yang benar. Nah, yang keenam adalah daya upaya benar. Orang yang demikian akan selalu mengupayakan karena tahu bahwa penyebab dari penderitaan adalah kotoran batin. Maka dia akan mengupayakan agar kotoran batin ini lenyap. Ketika yang sudah ada dilenyapkan, yang belum ada dicegah jangan sampai muncul. Sementara yang baik-baik, pikiran-pikiran yang positif yang bermanfaat, dia akan mengupayakan yang sudah ada dikembangkan, yang belum ada itu dimunculkan. Kemudian dia juga punya, yaitu tadi, perhatian yang benar, kesadaran yang benar. Jadi hidup waspada, penuh perhatian, penuh kewaspadaan, penuh kesadaran, menyadari apapun yang saat ini sekarang sedang berproses, sedang muncul, yang berkenaan dengan batin dan jasmani. Dan dengan cara demikian, batin akan menjadi semakin tenang, semakin tenang. Itu disebut sebagai sama-samati. Konsentrasi ya? Konsentrasi yang benar. Nah, ini harus dipraktikkan. Jalan mulia berunsur 8 ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar pembebasan bisa dapat tercapai. Padahal saya pernah baca bahwasanya jalan mulia berunsur 8 ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai pembebasan, kan? Dikatakan sebagai Ekaya Numago. Nah, apakah ini adalah satu bentuk hal yang prestisius dari seorang umat Buddha atau orang yang mau menjadi umat Buddha untuk mempraktikkan jalan ini? Ya, ini menjadi sangat penting. Makanya ketika kita sudah katakan menjadi umat Buddha, kita yakin terhadap ajaran Buddha, ya jalan mulia berunsur 8 ini harus dipraktikkan. Ini prestisius Bante ya? Ya, sangat berharga, sangat berharga. Jadi harus betul-betul dijalankan. Karena untuk mendapatkan pemahaman seperti ini juga tidak mudah. Tidak mudah, bahkan kalau kita perhatikan kan tidak semua orang, termasuk termasuk yang mungkin ber-KTP Buddhis pun juga belum tentu paham. Atau barangkali belum tentu pernah mendengar jalan mulia berunsur 8, kan belum tentu juga. Sehingga ketika kita sudah memahami ini, kita sebagai umat Buddha atau yang mungkin yang membaca tentang ajaran Buddha, mulai ada keyakinan, memahami ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan tentu akan lebih berharga lagi kalau dipraktikkan, diimplementasikan. Padahal saya sering dapat pertanyaan ini yang penting menurut saya untuk dibahas juga. Kalau seorang yang agnostik, apakah bisa dia terbebaskan juga meskipun dia bukan sebagai Buddhis, tapi dia praktek dalam mulia berunsur 8 ini yang dikatakan sebagai prestisius atau berharga tadi? Apakah bisa Bante seorang yang agnostik tadi? Ya sebenarnya selama ini dipraktikkan, betul-betul jalan mulia berunsur 8 itu dipraktikkan, sebenarnya kan memang praktek ini kan bukan dari kekuatan luar.
ya kan? Oh, oke. Praktek ini ada dari kekuatan diri kita sendiri. Individu ya? Individu. Jadi sebenarnya praktek jalan mulia berjudul 8 ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan luar. Anda percaya dengan kekuatan luar atau tidak? Sebenarnya praktek ini tidak ada hubungannya. Praktek ini adalah betul-betul adalah kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mempraktikkan ini, jalan mulia berjudul 8 betul-betul dipahami secara benar, kemudian kita praktikan secara benar, seseorang percaya dengan kekuatan luar atau tidak, kalau ini dipraktikkan, ini pasti membawa kepada pembebasan. Berarti orang agnostik pun kalau dia praktek jalan mulia berjudul 8 bisa terbebaskan? Tidak ada urusannya apakah dia itu seorang agnostik atau ateis atau teistik, tidak ada urusannya. Karena ini adalah urusan batin kita. Ini urusan kekuatan manusia, kekuatan dari yaitu ya individu, masing-masing manusia. Apa nggak takut dibilang sombong umat Buddha, Bante? Justru dalam kita mempraktikkan jalan mulia berjudul 8, kesombongan itu harus dilenyapkan. Karena diketahui bahwa ini belenggu juga. Kesombongan itu juga belenggu. Bante, ini kalau kita tarik ke belakang tadi kita awal ngomong, berarti kan mau agnostik sekalipun, dalam tanda kutip informal, itu artinya dia udah jadi Buddhis dong kalau dia praktek jalan mulia berjudul 8. Tapi harus begini, ajaran Buddha pada akhirnya akan melepaskan semua pandangan. Melekatan terhadap apapun pandangannya, itu harus dilepaskan. Oke. Masalahnya adalah ini bukan masalah agnostik, atau teistik, atau ateis. Ya. Karena selama itu adalah pandangan, itu bisa menjadi belenggu. Ya. Kalau saya mengatakan saya adalah seorang agnostik, kemudian saya melekati itu belenggu. Tidak sesuai dengan jalan mulia berjudul 8. Oh. Saya mengatakan saya adalah seorang ateis. Ya. Kemudian itu dilekati, itu menjadi belenggu. Saya mengatakan saya seorang teistik dan itu dilekati, itu pun juga menjadi belenggu. Ya. Justru praktek jalan mulia berjudul 8 adalah praktek yang pada akhirnya membawa pada hancurnya semua belenggu, termasuk kemelekatan terhadap semua pandangan. Pandangan atau notion, gagasan-gagasan ya. Apapun itu. Makanya tadi di awal saya mengatakan ini tidak ada urusannya dengan agnostik atau apapun. Jadi ini murni kekuatan dari batin sendiri yang bahkan mengarah kepada lepasnya semua kemelekatan terhadap pandangan. Ya, berarti kalau saya tanya sedikit literal. Kalau di Buddhis seandainya dia mencapai pencerahan gitu ya, katakanlah agnostik tadi, itu katakanlah tingkatan pertama aja ketika dia belum jadi umat Buddha. Itu kan harusnya sudah awecca pasada tuh, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Betul. Mungkin juga itu bisa melunturkan dia punya gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang sangat kaku ya. Itu pasti. Karena justru kan orang demikian akan paham kemelekatan terhadap pandangan apapun itu menjadi belenggu. Bahkan kan sebenarnya titik padana, ya, kemelekatan terhadap pandangan itu sudah lenyap. Ya. Pada saat mencapai sotapana. Pencerahan yang pertama ya. Betul. Maka anggapan dia saya agnostik dan dia menganggap tidak ada itu udah nggak ada lagi. Lenyap. Wow. Itu lenyap. Seseorang masih menggunakan dhamma, menggunakan ajaran Buddha. Itu pun juga hanya sebagai rakit pada akhirnya. Ya. Tidak kemudian dilekati. Tapi tetap digunakan. Kita keluar dari agnostik ya, Bante. Bante ada sebutkan kalau idealnya orang menjadi umat Buddha itu bukan berdasarkan ikut-ikutan. Lantas yang ideal adalah melihat penderitaan dan melihat bahwasanya ada jalan pembebasan yang diajarkan oleh Buddha. Itu gimana ya? Cara memunculkan stigma atau stereotip positif itu kepada masyarakat yang mungkin sekarang lagi ada di jalan persimpangan ya. Tadi saya mengatakan idealnya ya. Tapi bukan berarti untuk awal-awal kita mau belajar ajaran Buddha dengan cara lain juga tidak boleh, ya silakan saja. Karena ada orang yang mungkin awalnya ikut-ikutan. Oh iya, oke. Lama-kelamaan memahami, kemudian oh ternyata agama Buddha kok seperti ini, kemudian keyakinan mulai muncul. Dia seperti misalnya Bante Anuruddha kan. Oh iya.
Bhante Anuruddha kan sebenarnya menjadi biku awalnya kan karena tidak mau jadi petani. Betul, karena dia benar-benar suntuk dengan jadi petani itu kan. Iya, jadi udah pikir-pikir, oh nggak enak lah jadi petani gitu kan. Harus menanam gitu kan, oh macam-macam jadi biku kan. Ya. Tapi kemudian mempraktikkan dhamma dengan baik, berhasil. Kemudian Bhante Nanda karena mau menikah. Justru karena apa? Karena respectnya terhadap Sang Buddha. Ya. Dia tidak ingin menjadi seorang biku, hanya sekedar respect saja kan. Ya. Bahkan setelah menjadi biku pun ingin lepas jubah kan, teringat istrinya. Bidadari juga ya. Iya. Jadi awalnya kan memang bisa ikut-ikutan karena tidak paham, nggak apa-apa. Tapi memang nanti idealnya adalah betul-betul menjadi umat Buddha karena memang melihat sendiri, melihat ajaran Buddha, terutama adalah berkenaan dengan duka penderitaan. Nah, bagaimana seseorang melihat demikian? Ya memang harus mulai mempraktikkan dhamma. Ya. Mulai setidaknya adalah belajar secara teori, kemudian akalnya, logikanya dimainkan di sana. Jadi agama Buddha itu kan memang tidak hanya sekadar pokoknya blind belief gitu kan, percaya membuta, tapi kita harus menganalisa dengan pikiran kita. Apa yang kita pelajari kita analisa, kita renungkan, ini benar atau tidak, bermanfaat atau tidak, kita renungkan. Nah, baru kemudian ketika muncul perenungan, mulailah untuk sedikit demi sedikit mempraktikkan apa yang telah dipelajari, yang telah direnungkan. Harus demikian. Karena mau tidak mau kan memang harus ya pada akhirnya harus mempraktikkan. Jadi seperti kalau Sang Buddha kan seperti seorang dokter kan, yang memberikan obat kan, menunjukkan ini obatnya untuk supaya kamu tidak sakit. Nah, awalnya kan seseorang kalau betul-betul ingin sembuh kan memang harus ini, paling tidak adalah ya melihat obat tersebut, kemudian mencari tahu obat ini sebenarnya untuk apa dan sebagainya kan, baru kemudian diminum. Baru ia akan betul-betul tahu manfaatnya, menjadi kokoh di dalam pemahaman bahwasanya obat ini memang betul-betul manjur. Nah, seperti itu juga mereka yang ingin belajar katakan dalam persimpangan ya harus belajar lagi, direnungkan lagi dan lagi, apakah ini benar atau salah, merugikan atau bermanfaat. Kemudian kalau tahu ini bermanfaat, cobalah dipraktikkan sedikit demi sedikit, baru akan betul-betul semakin kokoh. Oke. Jadi terbuka Bhante ya, dibuktikan dulu oke. Kalaupun nggak cocok silakan keluar juga nggak apa-apa. Silakan saja. Oke. Silakan saja. Karena memang kan ajaran Sang Buddha kan memang open, terbuka. Ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau memang betul-betul mempraktikkan, mana sih yang salah? Mana sih yang tidak bermanfaat? Kan intinya coba tidak melakukan kejahatan. Bermanfaat tidak? Bermanfaat kan? Melakukan kebajikan. Berusaha membersihkan batin dari pikiran-pikiran buruk. Intinya kan demikian. Betul. Dan saya lihat juga di dalam Buddhis itu adalah memang satu-satunya ajaran yang menekankan lihat hidup ini penderitaan. Memang dalam Buddhis lebih mengacu kepada pertama memang harus melihat bahwa ada duka penderitaan. Tapi juga harus diingat bahwasanya Sang Buddha tidak mengajarkan penderitaan. Ya. Sang Buddha menunjukkan adanya penderitaan. Beda kan? Beda, mengajarkan penderitaan itu harus menderita kan ya. Betul. Ini salah-salah bahasa aja sih. Iya. Sang Buddha menunjukkan sebuah keberadaan penderitaan. Yang kita nggak lihat. Yang kita nggak lihat. Oke. Yang kita lihat juga ditunjukkan juga, ditegaskan lagi kan. Itu penderitaan secara intrinsik, yang memang adalah penderitaan. Betul. Ditegaskan lagi. Tetapi penderitaan yang tidak kita lihat pun ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ini pun juga bagian dari penderitaan. Betul. Yang menyenangkan sekalipun adalah juga bagian dari duka. Itu ditunjukkan. Karena memang keberadaannya memang sudah ada. Tetapi yang diajarkan Sang Buddha adalah bagaimana untuk terbebas dari penderitaan. Yaitu dengan jalan mulia berunsur 8. Itu yang diajarkan Sang Buddha. Maka Sang Buddha sebenarnya mengajarkan kebahagiaan, mengajarkan kedamaian, kemudian mengajarkan cara untuk mendapatkan kedamaian.
dengan cara melenyapkan penderitaan. Sang Buddha tidak mengajarkan penderitaan. Justru mengajarkannya tentang adanya penderitaan tuh. Iya, Ditunjukkan menunjukkan ada Menunjukkan. penderitaan. Tapi tidak mengajarkan penderitaan. Itu juga Makanya jadi tadi meditasi kan sama kan? Oke. Tidak diajarkan untuk menderita. Justru sebaliknya ya. Sebaliknya. Oke Bante, saya pikir itu jelas ya. Umat Buddha ataupun mereka yang sedang katakanlah ingin mencari tahu tentang Buddhism, jadi nggak punya keraguan lagi tuh untuk kenapa sih harus jadi Buddhis dan kenapa sih harus menjadi umat Buddha. Dan bahkan mereka yang sedang di persimpangan jalan tahu nih hal-hal yang berharga dari ajaran Buddha yang jangan sampai dilewatkan di kehidupan ini juga. Iya, sayang kalau dilewatkan. Oke Bante, terima Iya, kasih. baik.